Bab 3891-3895. Kong. Pada saat memanjat, pedang Qi Yi tersapu. Serangan Muyun terjadi dalam sekejap pada saat ini. Gelombang teror melanda langit dan bumi. Pada saat ini, kedua pria yang berada di surga mengubah penampilan mereka dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, sosok Muyun berlari turun dari naga panas, tubuh pedang meledak, dan pakaian Dewa Kuning segera muncul di permukaan tubuh. Pada saat ini, Kamui juga terbunuh. Keduanya bekerja sama erat, dan postur mengubah pertahanan menjadi menyerang segera membuat tubuh kedua Tong Tianjing itu terjatuh berulang kali. Mati. Pada saat ini, Yi tiba-tiba pecah dan menjadi pembunuh. Sebuah pedang lewat, dan pedang Qi seperti runtuhnya gunung dan sungai. Pada saat ini, nafas yang mengerikan keluar. Dalam sekejap, tubuh Muyun juga melangkah keluar dalam satu langkah, dan momentum teror berkembang pada saat ini. Raungan terdengar saat ini, di bumi. Antara ledakan dan transmisi suara, hanya satu yang muncul lubang darah di dadanya. Brengsek, yang lain tampak kedinginan. Kedua bajingan itu, bersama dengan dua tentara sihir, mampu menekan mereka ketika mereka pecah. Terlebih lagi, kedua penjahat licik itu sepertinya menyerang mereka dengan segala cara, dan mereka harus bertahan. Namun tiba-tiba, hanya satu orang yang terbunuh. Tembakan balasannya melukai salah satu dari mereka. Pada saat ini, Muyun dan Yi bekerja sama. Bagus sekali. Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perasaan ini keren. Selama bersama Muyun, dia menemukan kekuatan Muyun. Selain itu, keduanya telah bekerja sama sepenuhnya, menewaskan 8, 9, dan 10. Sekarang mereka tidak takut dengan Tong Tian. Perasaan ini sungguh keren. Pukulan selanjutnya akan membunuh mereka. Tidak masalah. Saat ini, kedua pria itu memegang pedang di tangan mereka dan sedang bersemangat. Namun, dua orang di seberang langit berhati-hati dan tidak berani gegabah. Sesuatu mencari kematian. Mereka merasakan penghinaan yang besar saat ini. Boom. Pada saat menaiki pesawat, momentum master yang kuat muncul. Saat ini, keduanya sedang mendaki. Muyun sekarang mengendalikan segel Kaisar Tiongkok Timur. Samar-samar, dia merasa tidak mampu menekannya. Yi, percepat. Jadi begitu. Dalam sekejap, mereka membunuh dengan pedang ganda. Pada saat ini, Muyun mengumpulkan semua pikirannya di tubuhnya. Gelombang teror melanda saat ini. Saat ini, pemusnahan kosong dan penguburan ribuan batas. Sepatah kata jatuh dan pedang itu meraung. Pada saat ini, momentum internal Yi juga meningkat, mengubah 10 tingkat surga, dan kekuatan ledakannya mencapai titik ekstrim. Memotong. Pada saat ini, oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua berbalik untuk menekan murid yang tidak terluka itu. Serangan Muyun dan Yi menimpa murid lain yang terluka dalam sekejap. Boom. Raungan keras terdengar pada saat ini. Fluktuasi yang mengerikan, pada saat ini, membuat orang merasa sangat terkejut. Saya melihat murid yang terluka itu mencoba yang terbaik untuk melawan Muyun dan Yi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan kekuatan surga, tetapi pada saat ini, itu ditekan oleh Muyun dan Yi. Tidak, raungan yang tidak diinginkan. Sudah terlambat, ledakan terdengar saat ini. Kekuatan fagositosis Muyun mengembun, dan kekuatan pemurnian membungkus esensi dan roh yang dimakan, dan menjarah lautan jiwa Muyun dalam sekejap. Hasil panen yang dibawa ke Muyun oleh roh yang terhubung dengan surga tidak cukup untuk ditebus oleh 10 orang yang beralih ke surga. Saat ini, Muyun dan Kamui berdiri diam. Orang yang tertinggal di depan mereka tampak sedikit bingung. Bunuh dia. Ya, saat ini, mereka membunuh lagi. 2 lawan 1 lebih sederhana. Dari sekarang, akhirnya, dengan suara gemuruh, orang kuat di langit itu tidak mau dan terbunuh sepenuhnya. Muyun dan Kamui tampak bersemangat. Sangat sulit mengubah surga menjadi surga dan membunuh surga. Apalagi Muyun bukanlah puncak Huatian, melainkan 6 tingkat Huatian. Nyaman, Yi berkata sambil tersenyum, siapa yang diremehkan oleh para bajingan ini? Muyun juga sedikit mengangguk. Saat ini, pertikaian mulai menimbulkan korban jiwa. Di langit, Ye Xingze bertarung 1 lawan 2,
dan tidak jatuh saat ini. Kekuatan ini juga mengejutkan Mu Yun. Bahkan jika Ye Xingze berada di ranah Rongtian, aku khawatir itu tidak sesederhana ranah awal dari ranah Rongtian. 3 gasifikasi dan 1 pembersihan. Di atas langit, sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, aku melihat seluruh tubuh Ye Xingze dan 5 pola pedang mengembun. Tubuh pedang ditempa 5. Mu Yun tercengang. Ye Xingze juga merupakan pedang 5 tempa. Pada saat ini, pedangnya terpotong, dan dalam sekejap, dunia benar-benar terkoyak. Ketika pedang Qi jatuh, saya melihat bahwa di bawah pedang Qi, 2 sosok tidak dapat bersembunyi. Tetapi orang lain, pada saat ini, mundur dalam kebingungan, tetapi satu lengannya langsung ditelan oleh pedang Qi. Teror, tak terkalahkan. Pada saat ini, Mu Yun tahu apa itu alam surga yang mencair dan apa itu 5 tubuh pedang yang ditempa. 5 kekuatan penempaan pedangnya sangat berbeda dari milik Ye Xingze. Mu Yun mengerti bahwa ini bukan karena tubuh pedangnya lemah dalam 5 penempaan, tetapi wilayahnya sendiri. Itu hanya mengubah alam surga, dan peningkatan tubuh pedang terbatas. Dan mencapai Ye Xingze dan level Rong Tianjing lainnya, peningkatannya sungguh mengerikan. Saat ini, sosok Ye Xingze jatuh. Mas Wan, hidupmu luar biasa. Ye Xingze tampak acuh tak acuh. Sosok yang mati itu jelas adalah Mas Wan. Orang yang kehilangan satu tangannya adalah Mas Wan. Saat ini, Mas Wan menutupi lengan kirinya dan tampak pucat. Kekuatan Ye Xingze berada di luar imajinasinya. Jika Fei Huang Shenzong ingin berurusan dengan klan Ye kita, apa kemampuannya untuk datang secara terbuka dan diam-diam? Ye Xingze berkata dengan dingin, saya di kota Xiaoyao, menunggu kalian dari Fei Huang Shenzong. Mas Wan terdiam saat ini. Dikalahkan oleh Ye Xingze, apa yang bisa saya katakan? Saat ini, Ye Xingze sedang merendahkan. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya redup, namun bau mengerikan yang tersembunyi di dalam pedang tersebut membuat orang tidak berani meremehkannya. Lain kali, saya harap kalian dari Fei Huang Shenzong akan tampil tegak dan cerah. Sepatah kata jatuh, dan Ye Xingze segera melepaskan pedangnya. Pada saat ini, pedang Qi berubah menjadi cahaya biru, yang sepertinya menembus ruang angkasa. Saat berikutnya, itu muncul lagi, dan itu sudah ada di depan Mas Wan. Kong, tadi terdengar bunyi dentang, tubuh Mas Wan mundur sedikit, tetapi sesosok muncul di depan Mas Wan seperti hantu, ditutupi cahaya hitam dan kabut untuk menahan pedang. Akhirnya kamu sampai di sini. Mas Wan merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat ini. Agak jauh, butuh beberapa waktu. Suara serak terdengar saat ini. Aku melihat di balik jubah hitam pria itu, sepasang mata seperti jurang malam perlahan muncul dan menatap ke arah Ye Xingze. Sepertinya bukan hanya kamu. Ye Xingze sedang memegang pedang saat ini dan terlihat dingin dan serius. Hari pertama kesombongan keluarga Ye, kita tidak boleh gegabah. Mas Wan bersenandung dingin saat ini. Untuk berurusan denganmu, tentu saja kami harus berusaha sekuat tenaga. Saat ini, pria yang berdiri di depan Mas Wan melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia memandang Mu Yun dengan rasa sensor. Mu Yun tampak sedikit acuh tak acuh saat ini. Orang ini ada yang salah dengan matanya. Puncak meteor jiwa, Ye Xingze berkata pada saat itu, orang-orang dari keluarga jiwa licik. Apakah kamu ingin melakukan serangan diam-diam? Keluar saja, Ye Xingze mengucapkan sepatah kata dan memotong pedangnya ribuan kaki dari kiri. Di sana, ruang itu terkoyak dan 4 atau 5 sosok langsung ditutupi dengan pedang Qi dan dihancurkan menjadi beberapa bagian. Puncak meteorit jiwa. Apa hubungannya dengan gunung meteorit jiwa? Mu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati saat ini. Orang-orang dari klan jiwa pandai menyembunyikan jejak mereka. Meski raga tidak kuat, kekuatan jiwa sangat dahsyat. Sama seperti klan tulang adalah ras kelas 1 di dunia. Tubuhnya memang tidak kuat, tapi tulangnya memiliki pertahanan yang luar biasa. Hati-hati, Mu Yun berkata. Tidak ada yang diizinkan untuk menyerang secara diam-diam. Ya, pada saat ini, puncak meteorit jiwa memandang Ye Xingze dan tersenyum dengan tenang. Pedang di tangannya meledak saat ini. Saat ini,
Puncak meteorit jiwa adalah kilatan bayangan, yang secara bertahap menghilang pada saat itu. Muncul kembali dan meraihnya dengan satu cakar, tapi dia berada di belakang Ye Xingze. Ye Xingze berbalik dengan pedang dan memotongnya dalam sekejap. Pedang Qi dan telapak tangan mengeluarkan suara melengking pada saat itu, yang sangat mengganggu. Di antara kedua pria itu, ruang itu terkoyak dalam sekejap, dan beberapa retakan ruang yang mengerikan meledak. Adegan ini membuat semua orang di sekitar terlihat sedikit berubah. Jika mereka mendekati level pertarungan ini, mereka akan tertelan oleh celah luar angkasa yang meletus dalam sekejap, dan tidak akan ada residu yang tersisa. Pada saat ini, Ye Xingze memegang pedang panjang, menembak dalam sekejap. Dan di kehampaan sekitar, pada saat ini, sosok Dao Dao muncul. Secara mengesankan, itu adalah bantuan dari keluarga jiwa yang datang. Mu Yun dan Ye Yi sekarang dikecam lagi. Beberapa seniman bela diri di alam pertama dan kedua Tongtian menahan mereka dan mengejar mereka dengan ganas. Untuk sementara waktu, Chen Xuang, Ye Ziang, Leng Lingling dan Ye Fu, bahkan situasi mereka sendiri menjadi sulit. Pada saat ini, Ye Xingze terjerat oleh puncak meteorit jiwa saat ini, dan dia tidak bisa melarikan diri untuk waktu yang lama. Kekuatan puncak meteorit jiwa jelas jauh lebih kuat dibandingkan Masuan dan Mayan. Melihat seni bela diri klan Ye, mulai ada korban jiwa. Mu Yun dan Ye Yi tidak bisa lagi bekerja sama saat ini. Mereka melarikan diri kemana-mana untuk menghindari pengepungan dan pembunuhan beberapa orang di sekitar. Dan saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Dengan mendengungnya ketenaran, gelombang teror melanda. Di bumi, cahaya dilepaskan. Susunan batas. Wajah Mu Yun berubah saat ini. Fei Huang Shenzong dan klan jiwa tidak hanya bergabung, tetapi sekarang mereka masih di sini untuk membuat susunan batas. Tetapi pada saat ini, banyak pejuang klan jiwa dan Fei Huang Shenzong tampak lebih terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa arai terbatas tiba-tiba muncul pada saat ini? Pada saat ini, dalam sekejap, ledakan suara tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, tubuh para pejuang klan jiwa dan Fei Huang Shenzong meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, Ye Yi sudah bisa bernapas dan datang ke sisi Mu Yun. Wajahnya memerah dan berkata, "Saudari Xiang Wei. Kamu Xiang Wei." Boom. Dalam sekejap, langit dan bumi menderu keras. Saya melihat sekeliling 100 mil, seperti tiang guntur. Saat ini, mereka jatuh. Kemanapun mereka lewat, tubuh para ahli langit dan bumi itu meledak satu demi satu. Mu Yun saat ini, secara alami tidak mungkin melepaskan kesempatan sebesar itu. Namun lambat laun, lautan jiwa di dalam tubuh telah terisi dengan esensi Qi dan roh. Lusinan ahli Tong Tianjing meninggal, tetapi Mu Yun baru saja menelan lebih dari selusin orang dan mencapai kejenuhan. Pada saat ini, Mu Yun juga mulai mengumpulkan roh dan roh tersebut ke dalam jiwa dan raganya sendiri untuk mendominasi Tao. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan pencarian kehidupan yang hebat untuk mengubah roh dan roh itu menjadi Shou Yuan, yang dikonsumsi dan ditelan. Kesempatan langka seperti ini tidak boleh dilewatkan. Saat ini, di tepi langit, lebih dari 10 sosok muncul saat ini. Wanita pertama, mengenakan rok biru, bertubuh langsing dan langsing, dengan rambut panjang dan syal, serta penampilan polos yang anggun, namun menunjukkan sedikit temperamen yang pendiam. Seperti peri yang tidak memakan kembang api manusia, atau wanita seperti Jasper di keluarga kecil. Melihat adegan ini, Mu Yun juga terlihat sedikit. Itu saudari Xiang Wei, Ye Yi berkata dengan penuh semangat. Kamu Xiang Wei, Ye Wentian, putri dari 3 kaisar. Pada saat ini, ahli klan jiwa dan Tong Tianjing Fei Huang Shenzong terus mati. Arai yang disentuh oleh Ye Xiang Wei setidaknya memiliki 400.000 garis batas. Jika jumlah pola batas melebihi 300.000, hal ini dapat menimbulkan ancaman bagi seluruh surga. Jelas sekali, Ye Xiang Wei dapat dikatakan berada di level puncak divisi susunan batas level 7. Meskipun Mu Yun sekarang juga merupakan master susunan batas level 7, dia jauh lebih buruk daripada Ye Xiang Wei, yang memadatkan 400.000 pola batas.
Ye Xingze, klanmu cukup berani. Pada saat ini, puncak meteorit jiwa mundur dan berkata dengan dingin. Tetapi semakin banyak orang yang datang ke keluarga Ye hari ini, semakin banyak kematian yang mereka alami. Saya pikir keluarga Ye dapat menanggung rasa sakit seperti itu. Sepatah kata untuk diminum, telapak tangan puncak meteor jiwa mencengkeram. Dalam sekejap, cahaya Tao pecah, membuat seluruh dunia seolah-olah didorong oleh cahaya itu. Pada saat ini, sosok-sosok muncul dari cahaya yang tersebar dan menyatu. Puluhan angka. Pada akhirnya, tiga sosok muncul dari cahaya, dan momentum teror melanda dunia. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa bahwa dia melihat nafas pria itu, yang secara otomatis akan menghapus kesadaran jiwanya. Apalagi karena kemunculan ketiga orang ini, seolah-olah waktu dan ruang dunia ini berjalan lambat. Pada saat ini, bahkan Ye Xingze merasakan tekanan yang luar biasa. Ketiganya berjalan keluar dan berpencar. Tiga tubuh kekar terlihat sangat suram dan mengerikan di balik seragam militer hitam. Kamu klan juga memiliki pembagian susunan batas, yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum ringan, hanya saja tingkat susunan seperti itu dapat membunuh seluruh langit. Kata-kata pria itu jatuh dan telapak tangannya bergetar. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Di sekelilingnya, pilar guntur runtuh. Di kejauhan, Ye Xiangwei berdiri di udara, wajah cantiknya memucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, kamu Xiangwei dan kamu Xingze sama-sama tampak berhati-hati. Bukan ini yang bisa dilakukan Rong Tianjing. Memotong surga, atau segel surga. Saat ini, tiga sosok berdiri di udara. Meski sosoknya gelap dan memberikan penindasan pada manusia, namun ia seolah menjadi penopang langit dan bumi. Teror, sulit untuk ditolak. Mu Yun merasa sedikit sesak saat ini. Memotong langit, melampaui orang-orang kuat yang mengubah, menghubungkan, dan mengintegrasikan surga. Di seluruh dunia Changlan, sangat sedikit orang yang menebang langit dan wilayah. Wilayah pemotongan surga di setiap kekuatan besar berstatus tinggi. Umumnya, ia duduk di dalam klan dan jarang keluar di antara pasukan. Tapi sekarang, ada tiga jiwa. Ketika ketiga sosok itu muncul, kekosongan di sekitar mereka diblokir pada saat ini, dan Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak dapat menemukan titik lompatan di ruang sekitarnya, dan tentu saja tidak mungkin untuk melewati ruang tersebut untuk melarikan diri. Klan Jiwa, Fei Huang Shenzong, bersama-sama, ada ratusan penguasa wilayah tersebut. Saat ini, mereka hanya ingin membunuh anak-anak berkebangsaan Ye. Saat ini, bahkan pemotongan surga pun tidak ada. Secara umum, 5 alam dominan yaitu mengubah surga, menghubungkan surga, meleburkan surga, memotong surga, dan menutup surga jarang terjadi, meskipun mereka adalah kekuatan kelas 1 yang sangat kuat. Orang kuat pada level ini, duduk di satu sisi, adalah pencegah yang sangat kuat. Dan kini, ketiganya tampil bersamaan. Saat ini, Ye Ziang, Ye Fu, Chen Xuang, dan Leng Ling semuanya berdekatan. Mu Yun dan Ye Yi juga muncul di samping beberapa orang. Dan Ye Xiangwei melangkah keluar dan mendatangi beberapa orang. Melihat beberapa orang baik-baik saja, Ye Xiangwei hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, momentum Ye Xingze benar-benar ditekan oleh tiga jiwa kuat, berdiri di udara dengan mata dingin. Jiwa Hu, Jipar Cemara, jiwa kamu, Ye Xingze bergumam, tiga pejuang kuat dari klan jiwa yang menyerang surga dikirim dari surga ke-8 ke reruntuhan suci Xiao Yao. Mereka cukup berani. Ketiga pria tersebut dikenali dan tidak menyembunyikan identitasnya. Topeng mereka terlepas dan wajah asli mereka terungkap satu demi satu. Saat ini, Ye Xianze adalah orang yang paling berkuasa di surga, dan kamu bisa tersenyum dan melampaui semangat arogan Ye Xianze. Jika aku membunuhmu, aku tidak tahu betapa gilanya klan Ye. Mendengar ini, kamu Xingze tersenyum. Bagaimana kamu tahu kalau kita berani datang ke wilayah selatan, kita belum siap. Ye Xingze lalu berkata, ini adalah reruntuhan suci Xiao Yao. Begitu dia mengatakan ini, Kun Hu tersenyum lagi dan berkata, baiklah, jangan berpikir untuk membodohi kami di sini.
Kami telah menjelajahi daratan yang jaraknya ribuan mil. Tidak ada kalian. Saat ini, Si Meiyun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei, istri dari 3 kaisar, berada di pucuk pimpinan keluarga Ye. Namun, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang meninggalkan kota Xiaoyao. Pada saat ini, Hun Bai juga berkata, bisakah kami melakukan apa saja untuk menemukan jalan kami sendiri? Hari ini, kamu dibunuh. Keluarga kami ingin melihat bagaimana keluarga Ye akan menangani diri mereka sendiri. Ye Xingze mendengarkan ini, tetapi berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu? Ketiga wanita itu harus muncul. Orang-orang kuat dari keluarga Ye kita bukan hanya ketiganya. Begitu ucapan ini keluar, jiwa Hu, jiwa Bai, dan jiwa Ye tampak sama, tetapi mereka jauh lebih berhati-hati. Jangan bicara omong kosong padanya, lakukan saja. Saat ini, jiwa Ye mendengus dan langsung melangkah keluar. Memegang perangkat pembatas seperti roda gigi hitam di tangannya, dia melambaikannya dalam sekejap, meledak dan langsung menghancurkannya. Kong, dalam sekejap terdengar suara dentang. Saat dentang terdengar, orang-orang melihat perlengkapan hitam itu langsung dipukul mundur, menembus kehampaan dan menghilang. Pada saat ini, tubuh bungkuk berjubah hitam muncul seperti hantu. Dalam sekejap pedang muncul di udara. Dalam sekejap, ia melintasi kehampaan, merobek ruang, dan bahkan merobek tubuh jiwa Ye. Namun, tubuh jiwa Ye terkoyak, tapi dia tidak mati. Tubuh jiwa dari keluarga jiwa sangatlah kuat, yang diakui oleh semua keluarga. Namun, ketika tubuh jiwa-jiwa Ye melepaskan diri dari daging dan melarikan diri dengan panik, pedang kedua lelaki tua berbaju hitam itu langsung terbunuh pada saat ini. Namun, jiwa Hu dan jiwa Bai, melihat pemandangan ini, segera memberikan dukungan. Pedang kedua lelaki tua itu terpotong dalam sekejap. Pedang biasa, seolah-olah acak seperti memotong dahan. Namun, di bawah roh pedang, nafas tubuh pedang meledak. 7 penempaan. Tubuh pedang 7 tempa. Mata Muyun melebar saat ini. Dalam sekejap, ketika pedang Qi keluar, itu biasa saja. Tetapi ketika mencapai tubuh jiwa Ye, ia melompat ke tubuh jiwa Ye dan memotongnya secara tiba-tiba. Dengan keras tubuh jiwa Ye meledak saat ini. Saat ini, jiwa Hu dan jiwa Bai belum sempat mendekat sama sekali. Pada saat ini, nafas berdebar-debar tersebar di sekitar kehampaan. Dalam keheningan, tubuh Hun Hu dan Hun Bai yang saling berdekatan langsung mundur beberapa kilometer. Mereka berhati-hati dan tidak berani meninggalkan atmosfer. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Sebelum keduanya mendekat, jiwa Ye meninggal. Pedang pertama, tubuh jiwa Ye yang dikalahkan. Pedang kedua, akhiri hidup jiwa Ye. Itu luar biasa. Saat ini, mata orang-orang hanya melihat. Ye Xingze juga melangkah maju dan menatap lelaki tua itu. Jilau, kamu Xingze. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan punggung terikat dan tangan ke bawah. Pada saat ini, semua orang melihat pedang di tangan lelaki tua itu perlahan-lahan runtuh. Itu bukanlah perangkat pembatas yang kuat, tapi hanya tubuh pedang yang dipadatkan oleh kekuatan pembatas. Namun meski begitu, kekuatannya masih begitu dahsyat. Tubuh lelaki tua itu bungkuk dan wajahnya tampak layu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar sekarat. Sulit membayangkan orang tua seperti itu. Tadi, 2 pedang membunuh orang kuat yang memotong langit. Jilao melihat sekeliling dan berkata perlahan, jika kamu baik-baik saja. Aku sudah tua kali ini. Jilao Wei tersenyum dan mengangguk. Namun saat ini, jiwa Hu dan jiwa Bai masih sok. Siapa orang tua ini? Betapa kuatnya. Namun, setelah beberapa saat, wajah jiwa Hu berubah, menatap Jilao dan langsung berteriak, kamu adalah Luji. Luji, siapa ini? Orang tua itu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tahu banyak. Namun pada saat itu, wajah Hun Wu menjadi pucat dan dia berteriak, mundur. Namun, begitu dia mengatakan ini, Jilao tersenyum lagi dan berkata, reruntuhan suci Xiao Yao, datang dan pergi kemanapun kamu mau. Kata-kata Jilao jatuh dan dia mengeluarkannya langsung dengan telapak tangan di udara. Dalam kehampaan, tangan raksasa surga langsung jatuh pada saat ini dan meraih Hun Wu dan Hun Bai. Brengsek.
Dengan kutukan, jiwa Hu dan jiwa Bai segera melarikan diri ke dalam kehampaan, dan gas darah mereka meledak di sekujur tubuh mereka. Tanpa diduga, mereka langsung menyerahkan dagingnya dan pergi dengan cara apapun. Melihat pemandangan ini, Jitua menggelengkan kepalanya. Sangat cepat, ketika kata-kata itu jatuh, Jilao melihat sekeliling kelusinan master dan berkata sambil tersenyum, tetapi kamu tidak bisa pergi. Kata-kata Old Ji jatuh, dan puncak meteor jiwa dan Masuan mengubah wajah mereka. Meskipun mereka berada di level Rong Tianjing, bahkan yang kuat seperti Hunyai pun langsung terbunuh. Bagaimana mereka bisa menolak orang tua itu? Namun, telapak tangan Jilao kembali jatuh. Pada saat ini, tubuh hampir 100 master terkejut dan berubah menjadi kabut darah. Muyun ingin melahap semuanya saat ini. Tetapi bahkan dengan kekuatan melahap, roh yang begitu kuat tidak dapat melahapnya sama sekali. Telah mencapai batas fagositosis. Merasakan kekuatan ki dan darah yang luar biasa di sekelilingnya, Muyun berteriak sia-sia di dalam hatinya. Pada saat ini, Muyun menatap Jilao lagi dengan tatapan matanya. Luji, siapa ini? Pedang itu ditempa sebanyak 7 kali. Tidak mungkin orang yang kesepian dan tidak dikenal. Pada saat ini, bayangan tubuh Jilao jatuh, dan dia benar-benar mendatangi Muyun. Apakah itu dia? Ye Xingze mengangguk ke samping. Old Ji bergumam ini sangat mirip. Muyun memandang Jilao dan berkata, saya telah melihat Jilao. Saya tidak punya kualifikasi untuk menyebut diri saya tua. Panggil saja saya Luji. Lao Lu dan Lao Ji bisa melakukannya. Muyun tersenyum dan melengkungkan tangannya. Dua pedang membunuh orang kuat yang membelah langit. Dia tidak berani berteriak. Aku melihat ibumu tumbuh besar. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap, anak-anaknya sudah begitu tua. Aku benar-benar tua. Jilao menghela nafas. Saat ini, Ye Xingze memandang Muyun dan berkata, Jitua mengembara bersama kakeknya. Dia tidak meninggalkan keluarga Ye selama bertahun-tahun. Kali ini aku mendengar kamu kembali dan maju sendiri. Dengan Ye Xiao Yao, Jitua melambaikan tangannya dan berkata, ada apa dengan suamimu? Aku hanyalah anak kecil di dekat suamimu. Jangan menyanjungku. Muyun terlihat lebih hormat saat ini. Baiklah, nak, aku pulang. Tidak apa-apa. Jilao memandang Muyun dan berkata dengan lega, ini sulit bagimu selama bertahun-tahun. Ye Xingze, Ye Ziang, Ye Xiangwei dan yang lainnya semua memandang ke arah Muyun. Jilao sekarang menahan tangannya dan melihat ke kejauhan. Saat saya pulang dari kewarganegaraan Ye dan melewati tanah berkebangsaan Tuoba, menurut saya itu bukan pelanggaran. Suara samar terdengar, tapi sepertinya melewati ratusan mil dan ribuan mil, berkata untuk mendengarkan seseorang. Setelah beberapa saat, Jitua tersenyum dan melengkungkan tangannya ke kejauhan. Jinpeng, sang dewa, mengepakkan sayapnya. Mereka menaiki dewa Jinpeng lagi dan pergi jauh ke utara. Muyun juga harus menghela nafas saat ini. Dari memasuki reruntuhan suci Xiao Yao hingga saat ini, kami belum bisa menjangkau keluarga Ye, tapi sekarang kami akhirnya bisa mencapainya. Selanjutnya, seharusnya tidak ada bahaya. Para dewa berada di atas peng emas. Muyun berdiri di atas bulu yang menenangkan saat ini, dan Jilao berdiri di samping saat ini. Awalnya, semua orang duduk di tanah, tetapi Tuan Ji menolak menjadi pelayan tua dan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Beberapa anak muda tidak berani duduk dan berdiri diam satu demi satu. Saat ini, mata Jilao tertuju pada Muyun. Bagaimana kabar ibumu? Jilao tersenyum. Sangat bagus. Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, aku telah keluar dari bahaya. Sekarang aku berada di surga ke-9. Aku yakin Jitua akan segera bertemu ibuku. Anak itu pemarah ketika dia masih kecil, tapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak suka memperbaiki pedang. Jilao, dengan kenangan, berkata dengan puas. Sepanjang jalan, Jilao mengucapkan banyak kata dan Muyun mendengarkan. Ye Xingze, kamu Xiangwei dan yang lainnya mendengarkan satu demi satu. Mereka tidak mengetahui banyak hal sebelumnya. Meskipun Jilao selalu mengatakan bahwa dia hanyalah pelayan lama Ye Xiao Yao, dia cukup dihormati di keluarga Ye. Dalam sekejap,
10 hari berlalu. Pada hari ini, Jin Peng, sang dewa, masih mengalami kemajuan pesat. Namun, saat Dewa Jin Peng bergerak maju, kecepatannya melambat saat dia sampai di depan. Saya dapat melihat bahwa, di atas ketinggian di depan, burung-burung itu adalah Ling Li, dan lebih dari selusin sosok berdiri di depan burung-burung itu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, terlihat cukup muda, kaya dan tampan, dengan beberapa tahapan. Seseorang berhenti lagi. Hati Muyun tenggelam. Namun, ketika Dewa Jin Peng mendekat, Ye Xingze, Ye Xiangwei, Ye Ziang, Ye Fu, Ye Yi dan yang lainnya saling memandang ke depan. Jing Tian, Ye Xingze tersenyum. Jitua baik-baik saja, kakak baik-baik saja. Pemuda itu melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku lega mengetahui bahwa Jilao pergi menjemputmu secara langsung, tapi aku tidak sabar untuk bertemu Muyun, selebriti terkenal dari keluarga Ye. Yi meminta ibuku untuk menemuimu di Ye Nancheng. Kamu Jing Tian. Saat ini, Ye Jing Tian menyapa dan berkata, yang mana Muyun? Tunjukkan padaku. Begitu dia mengatakan ini, Muyun keluar dan berkata, Jing Tian. Apakah kamu Muyun? Pada saat ini, Ye Xiangwei memarahi, jangan kasar. Dalam hal tahun kelahiran sebenarnya, Muyun adalah saudara kita. Hanya saudara Xingze yang lahir lebih awal dari Muyun. Ye Jingtian berkata sambil tersenyum gemetar, saudari, kita semua adalah satu keluarga. Jangan terlalu serius. Putra tertua Ye Xiaoyao, Ye Zutian, memiliki seorang putra dan putri, Ye Xingze dan Ye Qinghan. Putra kedua, Ye Wentian, juga seorang putra dan putri, Ye Xiangwei dan Ye Jingtian. 3 kotiledon pada hari anjing adalah 2 putra dan 1 putri, Ye Ziang, Ye Fu dan Ye Yi. Baiklah baiklah, Ye Jingtian berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu akan kembali. Aku datang ke sini secara khusus. Mari kita berkumpul di Ye Nancheng dan kembali lagi. Kalau tidak, jika kita kembali ke keluarga, kita harus diminta oleh sekelompok lelaki tua di keluarga. Ini tidak begitu nyaman. Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke depan dan berkata, Saudara Jingtian, makanan enak apa yang kamu temukan kali ini? Itu sifatnya. Apalagi yang kamu katakan. Ayo pergi, pergi. Saat ini, beberapa orang sedang bahagia. Ye Xingze juga memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, ketika kita tiba di Ye Nancheng, ini adalah wilayah kebangsaan Ye kita. Tidak ada yang berani bermain-main di sini. Jangan khawatir. Ya, saat ini, burung terus bergerak maju. Tidak jauh kemudian, sebuah kota muncul di hadapannya. Di kota, 3 karakter besar dapat dilihat 10 mil jauhnya. Kamu Nancheng. Ini adalah kota terbesar dan tempat penting bagi kebangsaan Ye. Di sini sangat aman. Muyun juga gelisah saat ini. Hai klan, keluarga ibuku ada di sini. Begitu Anda memasuki kota, arus orang melonjak dan ramai. Ye Nancheng juga merupakan kota yang dikuasai oleh warga negara Ye. Kekuatan komprehensifnya dapat menempati peringkat 5 tingkat teratas, yang dapat digambarkan sebagai kota perbatasan yang penting. Masuki kota dan datanglah ke restoran. Saat ini, baik di dalam maupun di luar restoran dijaga ketat. Perhatikan baik-baik, mereka semua didominasi oleh tingkat alam Huatian, dan mereka berhenti satu demi satu. Ye Xingze, Ye Xiangwei, Ye Ziang dan lainnya, dengan wajah tenang, langsung memasuki restoran di bawah tatapan orang-orang ini. Melihat adegan ini, Muyun juga menghela nafas dalam hatinya. Klan Ye sendiri adalah kekuatan kelas 1. Pada masa itu, ia memiliki kekuatan kelas 1 seperti klan Tuoba dan klan Xiao. Klan Ye yang terbagi 7 dapat dianggap kuat di antara kekuatan kelas 1, belum lagi seberapa kuat klan Ye yang belum terpecah pada tahun-tahun itu. Ye Xingze dan lainnya, yang tumbuh di keluarga Ye, secara alami terbiasa dengan adegan seperti itu. Namun, Muyun adalah pengalaman pertama. Dia baru saja tiba di wilayah tuannya. Sekarang dia masuk dan keluar dari sini dan dikelilingi oleh penjaga wilayah tuannya. Itu merupakan kejutan dan sulit dipercaya baginya. Namun, Ye Xingze dan yang lainnya sudah lama terbiasa.
Ketika saya memasuki restoran, saya melihat aula besar itu kosong. Di aula, ada sebuah meja. Saat ini, uap keluar. Makanan lezat, atur meja. Duduk-duduk. Semua orang adalah satu keluarga, sama-sama. Ye Jingtian sekarang memberi isyarat kepada beberapa orang untuk duduk. Ye Xingze, Ye Xiangwei, Ye Jingtian, Ye Ziang, Ye Fu dan Ye Yi, serta Chen Suang dan Leng Lingling, bersama dengan Mu Yun, duduk satu demi satu. Ayo angkat gelas kita dulu. Ye Jingtian berkata sambil tersenyum, selamat datang kembalinya putra. Kakak ipar kita dan saudara laki-laki kita Mu Yun. Beberapa orang bangun satu demi satu. Mu Yun memandang beberapa orang dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ayo ayo. Kerumunan meminumnya dan mengambil tempat duduk mereka. Ye Jingtian memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yun, ketika kamu kembali ke keluarga Ye, diperkirakan kamu akan diseret oleh teman-teman lama itu dan ditanyai dengan baik. Pada saat itu, kamu tidak akan punya waktu untuk minum, dan bersenang-senanglah bersama kami. Jadi makanan ini, terbuka untuk dimakan. Ye Xingze menyela saat ini. Jangan bicara omong kosong, itu tidak berlebihan. Ketika saudara Yun kembali, keluarga harus menaruh perhatian besar padanya. Saudara Yun, jangan dengarkan omong kosong Jingtian. Kamu benar-benar bekerja keras di luar tahun-tahun ini. Ye Xingze mengambil gelas anggurnya dan memandang Mu Yun dan berkata, Saudaraku, aku ingin bersulang untukmu. Mu Yun bergegas. Beberapa orang mabuk dan banyak bicara. Ye Xingze, Ye Xiangwei dan yang lainnya jelas sangat akrab satu sama lain. Secara bertahap Mu Yun juga mengikuti kata-kata beberapa orang. Ayo, sajikan anggurnya. Ye Jingtian sekarang tersipu dan berteriak. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh berjalan mondar-mandir, membawa sebotol anggur dan menaruhnya di atas meja. Suaranya sedikit serius, apakah sebotol anggur cukup? Cukup cukup. Kali ini, Ye Jingtian menjadi pucat. Ibu, sepatah kata jatuh, dan Ye Xiangwei juga mengubah wajah cantiknya dan menatap wanita cantik di sekitarnya. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Niang, Niang. Ye Xingze dan Ye Ziang bangun satu demi satu. Mu Yun juga bangkit dan menatap wanita cantik di depannya. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia memiliki pesona yang cerah dan dewasa. Dia cukup orisinal, mengenakan rok panjang. Ia menampilkan postur montoknya dan membuat orang merasa bergerak dan lembut, seperti pohon willow zamrud. Ibu kedua, Ai Yuan Liu. Pada saat ini, wanita cantik itu langsung mengulurkan tangan dan meraih telinga Ye Jingtian. Niang, Niang, sakit, kau tahu, bocah bau. Wanita cantik itu memarahi, biarkan kamu menjemput orang dan bergegas ke suku Hui. Baik bagimu untuk makan dan minum di kota Yenan. Tahukah kamu betapa berbahayanya di luar? Ibu, Ye Jingtian berkata dengan getir, aku tidak ingin menyambut saudaramu Yun. Selamat datang. Perlukah kamu menyambutnya? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita cantik itu langsung menjemput Ye Jingtian. Kakak Ai, baiklah. Pada saat ini, di luar kamar pribadi, sosok lain melangkah maju. Ibu, Ye Ziang, kamu Fu dan kamu Yi membuat suara satu demi satu. Wanita yang mengenakan rok sutra dan satin ini memiliki kulit yang lebih bagus daripada salju. Secara keseluruhan terlihat seperti dia berusia 30-an, tetapi dia kurus dan membuat orang merasa lemah. Tapi wajahnya, wajah polosnya, cukup mengerikan dan menyedihkan. 3 adik perempuan, biarkan saja. Bocah bau ini menjadi semakin tidak sopan. Pada saat ini, Ai Yuan Liu mendengus, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa pelajaran yang baik. Ini benar-benar waktunya untuk memberi pelajaran. Suara yang agak serius terdengar lagi pada saat ini. Di luar kamar pribadi, sesosok tubuh muncul lagi. Itu adalah si Mei Yun, yang ditemui Mu Yun hari itu, yang juga merupakan wanita tertua dari keluarga Ye. Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, kamu Fei. Saat ini, 3 istri berkuasa di keluarga Ye. Saat ini, semua muncul di kota Yenan. Mu Yun bangun saat ini dan melihat ketiga orang itu. Dia juga berada dalam kebingungan. Pada saat ini, Yu Fei berkata lagi,
Lupakan saja, kakak kedua, menakuti Yuner. Mendengar ini, Ai Yuan Liu berhenti begitu saja. Saat ini, telinga Ye Jingtian memerah dan wajahnya sedih dan marah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ibu, kamu juga, apa kamu tidak tahu keseriusan masalah ini? Kamu masih tinggal di sini. Si Mei Yun berkata dengan tegas dalam suaranya. Ye Xingze berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mengemudi. Saya pikir saya tidak bisa memenuhi kebaikan saudara Jing, jadi saya berhenti di sini. Kota Yenan adalah kota penting bagi Yezu kami, tapi di sini tidak aman. Saya mengerti, Ye Xingze kemudian berkata, bukankah Jitua juga ada di sini? Pada saat ini, ketiga wanita itu semua memandang ke arah Mu Yun. Di antara kedua alis, aku sangat mirip dengan adik perempuanku. Bibirnya seperti Mu Qingyu. Saya tidak tahu seperti apa emosi saya. Ketiganya membuka mulut mereka dan menatap Mu Yun dari atas ke bawah. Mu Yun muda, aku telah melihat 3 bibi. Pada saat ini, Mu Yun membungkuk memberi hormat. Yah, baiklah, kembalilah saja. Si Mei Yun berkata pada saat itu, Jitua mengatakan bahwa kali ini mungkin benar. Itu tidak salah. Sama-sama kembali ke dalam dan di luar keluarga Ye. Selama bertahun-tahun, aku telah banyak menderita di luar. Sekarang ayahmu telah menjadi kaisar ilahi, dan ibumu juga telah melepaskan diri dari kesulitan. Tidak perlu menyembunyikan identitasmu. Kali ini, warga Hui telah mengumumkan kepada dunia bahwa Kaisar Qingyu dan putra Kaisar Muyun akan kembali ke kewarganegaraan pastoral. Kami juga ingin melihat apa yang akan terjadi pada 8 kaisar surgawi. Saat ini, ketiga orang itu keluar satu demi satu. Mu Yun terharu saat mendengar pidatonya. Seluruh keluarga, ini adalah keluarga, jangan makan di sini dulu. Kembalilah bersama kami. Si Mei Yun berkata langsung, kota Yenan tidak aman. Aman untuk kembali ke Yezu. Bibi, kita baru saja mulai. Kata-kata Ye Jingtian jatuh, tapi Ai Yuan Liu langsung mengangkat tangannya dan melakukannya. Saat ini, ketiga wanita itu memimpin jalan. Beberapa orang mengikuti ketiga wanita itu keluar dari restoran. Saat ini, saya hanya dapat melihat jalan sebesar itu kosong dan pejalan kaki dibersihkan. Para penjaga di luar restoran semuanya mengenakan baju besi lembut berwarna biru, dengan roh jahat yang mengerikan di sekujur tubuh. Mereka berdiri di kedua sisi jalan seperti pilar batu. Ini, pasukan King Xiao. Sebagai salah satu penguasa reruntuhan suci Xiao Yao, kewarganegaraanmu secara alami adalah kekuatan pengawal yang kuat dari pemiliknya. Tentara King Xiao adalah penjaga inti dan paling kuat dari kebangsaan Ye, yang dipelajari Mu Yun akhir-akhir ini. Prajurit yang bisa memasuki pasukan King Xiao kamu harus mendominasi wilayah terlebih dahulu, dan kemudian